Santapan Harian Minggu 18 Desember 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Nehemia pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-38 hingga pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-39. Namun kita akan membacanya di pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-31. Sebelumnya, mari kita berdoa. Jiwa ini haus akan sabda-Mu ya Allah. Kami mohon, segarkanlah jiwa ini dengan kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus kami memohon. Amin. Nehemia 10 ayat 28 sampai 31. Dan orang-orang yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan mereka. Begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ke-7 dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Sahabat Santapan Harian, ikatan perjanjian yang dilakukan oleh orang Israel dan Tuhan terdiri dari 6 bagian, yaitu tidak boleh menikah dengan penduduk negeri lain, menguduskan hari Sabat, memperlakukan kembali aturan tahun ke-7, membayar pajak untuk bait Allah, menyediakan kayu api untuk ibadah, serta melakukan kembali kewajiban untuk pemeliharaan bait Allah dan para pelayan Tuhan dalam bait Allah. Dengan demikian, mereka berkomitmen kembali melakukan kewajiban menurut hukum Tuhan. Ada begitu banyak peraturan dalam hukum Taurat. Salah satunya adalah tentang hari Sabat. Mengapa hari Sabat begitu penting dan mengapa Tuhan menaruh perhatian khusus, bahkan membuat aturan yang khusus tentang hari Sabat? Hal itu karena Tuhan tahu bahwa manusia seringkali melupakan apa yang utama dalam hidupnya. Mengejar keuntungan dan uang telah menjadi pola yang terus-menerus berulang dalam kehidupan manusia sepanjang zaman. Akibatnya, manusia, termasuk umat Tuhan, sering mentuhankan uang dan melupakan penciptanya.
Hari Sabat diadakan bukan untuk membatasi hidup umatnya. Hari Sabat ada justru untuk menolong umat Tuhan berhenti dari segala pekerjaan mereka, mengasihi diri mereka sendiri dengan beristirahat, sekaligus diingatkan untuk terus mengarahkan fokus hidup mereka kepada Tuhan. Meskipun sebenarnya dalam segala kesehariannya, umat Tuhan diminta untuk selalu melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, pada kenyataannya hal itu tidaklah mudah, sehingga perlu bagi umatnya untuk mengingat dan mempraktekkan Sabat. Mari kita mengevaluasi kesibukan dan ibadah kita selama ini. Sudahkah kita mempraktekkan Sabat? Apakah kita menyediakan waktu terbaik untuk beribadah kepadanya dan beristirahat dari segala kesibukan kita? Ataukah materi dan hal lainnya telah menjadi yang utama dalam hidup kita sehingga kita tidak lagi mempraktekkan Sabat? Melalui firman Tuhan hari ini, kiranya kita diingatkan kembali untuk mempraktekkan Sabat agar Tuhan senantiasa menjadi yang utama dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami menemukan perteduhan kami di dalam-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menciptakan kami untuk bekerja dan juga beristirahat. Tolonglah kami menemukan ritme yang tepat dan seimbang bagi hidup kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.